Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 31 Maret 2026. Mengawali dalam pembacaan Alkitab dan renungan hari ini, mari kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji Tuhan karena Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu di dalam Kristus Yesus yang menolong kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu melalui pembacaan firman-Mu dan renungan hari ini. Kami minta pimpinan Roh Kudus bagi kami, agar kami beroleh pengertian yang benar akan Engkau ya Allah, dan beroleh kekuatan daripada-Mu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong kami dan pimpin kami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 31. Dengan satu judul perikop, Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Renungan hari ini bertemakan sesuai dengan perikop pembacaan Alkitab kita. Hikmat Allah dan hikmat dunia. Kakinana puang matua na kakinan lino. Dunia kita kini dipenuhi dengan orang-orang yang gemar memuja kebijaksanaan manusia yang ukurannya kerap kali didasarkan atas gelar, kehormatan, dan status sosial. Nilai-nilai seperti kerendahan hati, penyangkalan diri, dan belas kasihan justru dianggap sebagai suatu kelemahan, bukan kebijaksanaan. Memang, hikmat Allah melalui salib itu sangat terbalik dengan hikmat dunia. Namun bacaan Alkitab kita pada hari ini menegaskan dan menguatkan kita bahwa orang yang akan binasalah
yang memandang salib Kristus sebagai kehinaan dan kebodohan. Sebaliknya, mereka yang diselamatkan salib Kristus memandangnya sebagai wujud kekuatan Allah. Pola Allah bukanlah pola hikmat manusia melalui unjuk kekuatan. Allah justru menyingkapkan melalui kelemahan dan penderitaan Kristus. Di dalam kasih Kristus, apa yang tampak lemah ternyata penuh kuasa, dan yang dianggap hina ternyata mulia. Ironisnya lagi, Allah justru memilih yang bodoh untuk mempermalukan yang berhikmat, dan yang lemah, termasuk para murid yang berasal dari golongan tidak terpandang, dijadikannya saksi kebenaran untuk mempermalukan yang kuat. Hikmat Allah tidak dapat diselami sepenuhnya oleh manusia. Lihatlah buktinya, bagaimana keberlangsungan sejarah manusia saat ini justru ditopang oleh nilai-nilai moral Kristiani yang hidup dalam nilai-nilai umum. Belajarlah dari kehancuran mereka yang mengandalkan hikmat manusia. Tetaplah percaya pada hikmat Allah untuk mengundang kita untuk mengasihi tanpa pamrih, menghormati tanpa mengukur, dan memandang sesama sebagai saudara bukan pesaing. Dalam hikmat Allah itulah kita menemukan hikmat yang sejati dan yang menghidupkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyegarkan, memperbaharui, menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Engkaulah hikmat yang sejati, dan biarlah hidup kami mengikuti Engkau, menjadi murid-Mu, dan meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kerendahan hati, dalam kehinaan, untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang berdosa. Dan biarlah kami dalam seluruh keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, untuk menyatakan bahwa kasih-Mu lebih besar, bahkan sekalipun dipandang kehinaan dan kelemahan oleh dunia, oleh kekuatan daripada Allah, kami dimampukan untuk mengangkat dan menolong orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami menjadi saksi-Mu, pakailah kami menjadi saksi karya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu dan renungan yang boleh kami baca dan kami renungkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.